Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mendiskusikan terkait tugas mata kuliah Hukum Pidana Internasional dengan nama saya sendiri, Taryadi. Dan saya sendiri, Ripo Maulana. Nama saya Muhammad Sofyanan. Nama saya Isonan Masdi. Saya sendiri, Rika Lusmana. Nama saya Triadi Tiawardana. Dengan tema extrajudicial killing dalam kebijakan war on drugs di Filipina dalam perspektif Statuta Roma 1998 dan hukum pidana internasional. Bab 1, pendahuluan. Konsep dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang disusun oleh International Law Commission yang biasa disebut ILC 1968 dipertegas kembali pada tahun 1996 dalam Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind 1996. Dokumen tersebut diikuti oleh instrumen hukum setelah pembentukannya, yaitu Statuta Roma tahun 1998 yang mendasari pembentukan Pengadilan Pidana Internasional atau International Criminal Court atau yang biasa disebut ICC yang bersifat permanen. Salah satu kasus di mana hak untuk hidup dilanggar adalah pembunuhan di luar pengadilan, extrajudicial killing. Di Indonesia, extrajudicial killing dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sebagaimana diatur di dalam pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Extrajudicial killing adalah tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan seseorang mati tanpa melalui proses hukum, serta putusan pengadilan yang dilakukan oleh aparat negara. Ciri-ciri extrajudicial killing yaitu 1. Melakukan tindakan yang menimbulkan kematian. 2. Dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah. 3. Pelakunya adalah aparat negara. Yang keempat, tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang. 2. Pembahasan. Melaporkan sebanyak 4.948 penjual, penyalur, dan pengguna narkoba meninggal selama operasi polisi dari 1 Juli 2016 sampai September 2018. Jumlah tersebut tidak termasuk ribuan orang lainnya yang dibunuh oleh pria bersenjata tidak dikenal. Operasi yang memiliki tujuan menetralisasi negara dari peredaran narkoba yang terjadi di Filipina tersebut dalam praktiknya berubah menjadi tindak pembunuhan tanpa melalui proses hukum. Dapat dipastikan kebijakan war of drug di Filipina sebagian besar dilaksanakan dengan tindak extrajudicial killing. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya proses pengadilan dalam yurisdiksi Filipina dalam melakukan peradilan terhadap pelaku tindak pidana. Terkait kebijakan war on drug di Filipina, Human Rights Watch, Stop AIDS and International HIV/AIDS Alliance, United Nations, dan 300 kelompok lainnya menandatangani joint letter yang ditujukan kepada International Narcotic Control Board dan UN Office on Drug and Crime yang berisi tuntutan menghentikan kebijakan tersebut. William Kin, Wakil Direktur Human Rights Watch untuk wilayah Asia, juga mengatakan hal yang serupa, bahwa pembunuhan bandar narkoba tanpa melalui proses hukum yang benar tidak dibenarkan untuk upaya pengendalian kriminalitas internasional. Narcotic Control Board (INCB) dan United Nations Office on Drug and Crime UNODC berpendapat bahwa penggunaan pembunuhan di luar proses hukum untuk mengatasi masalah narkoba justru bertentangan dengan Konvensi Narkoba Internasional. Selain itu, media internasional juga mulai sering melaporkan kebijakan Duterte dari sudut pandang yang lebih humanis. Dari perspektif media arus utama internasional, kebijakan war on drug tampak sangat menyinggung dari prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sebagai upaya penegakan hukum terhadap situasi di Filipina, respon masyarakat internasional kemudian
ditindaklanjuti dengan dilaporkan situasi tersebut kepada jaksa penuntut ICC. Jaksa penuntut ICC menerima setidaknya 52 komunikasi terkait dengan situasi yang terjadi di Filipina. Terdapat laporan-laporan yang diajukan pada jaksa penuntut ICC atas dugaan terjadi kejahatan yang masuk dalam yurisdiksi ICC. Untuk kesimpulannya sendiri, kebijakan War on Drugs yang diterapkan oleh Presiden Duterte telah menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam bentuk pembunuhan tanpa proses hukum, extrajudicial killing. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang melindungi hak hidup. Seperti yang tercantum dalam pasal 6 ICCPR, EJK ini menjadikan masalah serius karena telah dilakukan secara massal dan sistematis, tanpa melalui proses pengadilan yang sah dan sering melibatkan pihak keamanan. Praktik-praktik ini dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum internasional, dan meskipun Filipina menarik diri dari Mahkamah Pidana Internasional, negara ini tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terjadi sebelum penarikan diri tersebut. Meskipun Filipina telah menarik diri dari Statuta Roma, namun ICC tetap memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan yang terjadi sebelum penarikan diri tersebut. Efektif, tindakan extrajudicial killing yang dilakukan oleh aparat pemerintah Filipina, terutama yang melibatkan pemerintah dan Presiden Duterte, dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan menjadi subjek hukum internasional. Sekian diskusi kelompok kami atau pemaparan kami dalam materi atau mata kuliah Hukum Pidana Internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.